the darkest night, for I know my Savior lives, and I will walk with you, knowing you'll see me through and sing the songs you give. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart wanna sing. I can sing in the troubled times, sing when I win. I can sing when I lose my step and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath, sing, for I know that I'll sing with the angels and the saints around the throne.
I can sing when I lose my step and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath, sing for I know that I'll sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart wanna sing. Yeah, I can sing. There is an endless song echoes in my soul. I hear the music ring, and though the storms may come, I am holding on to the rock I cling. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart wanna sing. I will lift my eyes in the darkest night, for I know my Savior lives. And I will walk with you, knowing you'll see me through and sing the songs you give. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart wanna sing. I can sing in the troubled times, sing when I win. I can sing when I lose my step and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath, sing for I know that I'll sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise?
Cek. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom dan selamat sore. Ya, kurang semangat. Shalom. Selamat sore. Telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Pendeta Dianto Paembonan MTH selaku pelayan firman kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur dan Ketua Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur. Pimpinan Majelis Gereja dan segenap anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Segenap Bapak Ibu Pendeta yang telah hadir pada saat ini. Bapak Dr. Julius Patandianan selaku anggota DPRD Kota Makassar. Bapak Ibu para undangan. Segenap pengurus OIG Jemaat Biring Kanaya. Yang kami kasihi, segenap Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota Jemaat Biring Kanaya yang hadir pada sore hari ini. Selamat datang di perayaan Paskah dan HUT ke-35 tahun Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Perkenalkan, saya Eva. Dan saya Ragil. Senang sekali kami berdua boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan kami akan memandu seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Tentunya selain ibadah syukur yang akan kita lewati bersama-sama, ada pula rangkaian acara yang akan kita lalui bersama-sama, yaitu ada laporan ketua panitia, ada sambutan-sambutan. Kemudian ada parade puji-pujian dan door prize dan diakhiri oleh istirahat dan penutup. Iya, saya melihat ada 5.000 juta jiwa yang hadir pada sore hari ini. Ya, harusnya bisa menggetarkan semangat kita untuk bisa lebih sukacita lagi beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, kurang afdol kalau rasanya saya tidak menyapa setiap OIG yang ada pada hari ini. Kita mulai dari SMGT boleh? Kita mulai dari SMGT dulu. Apa kabarnya SMGT? Luar biasa. Baik. Sangat baik. Luar biasa. Yes.
Bung. Oke, ya. Jangan mau kalah PPGT. Ya, yang merasa masih 15 tahun ke atas dan 35 tahun ke bawah, ya boleh sama-sama menyuarakan salam PPGT. Salam PPGT. Kader siap utus, Kader siap putus. teguh dalam Kristus. Iya. Iya. Jangan kalah PWGT. Ya, semangat PWGT. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Iya, luar biasa PWGT. Iya, yang terakhir ini bapak-bapaknya. Ya, bapak-bapaknya ya. Selalu identik dengan salamnya. Salam PKBGT. Tolepi. Pisan pa. Iya. Wah, luar biasa penyertaan Tuhan pada hari ini. Tak terasa jemaat kita telah menginjak usia ke-35 tahun. Oleh karena itu, hari ini dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan atas karunia dan penyertaan kepada jemaat Biring Kanaya. Dengan penuh sukacita kami kembali menyapa Bapak Ibu. Selamat sore. Baik, saat ini kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia HRG Jemaat Biring Kanaya tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Daud Palungan. Dengan kasih kami persilakan. Shalom. Sekali lagi salam. Ya, barangkali harus semangat sedikit. Yang terhormat Bapak Pelayan Firman, Bapak Dianto Paimbonan, yang kami hormati Bapak Ketua Badan Pengurus Klasis, yang kami hormati Bapak Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur, yang kami hormati Bapak Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, yang kami hormati Ibu Wakil Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya, Bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta yang hadir pada sore ini yang kami hormati pula. Kemudian Bapak Yulis Patendianan atau yang mewakili selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar yang kami hormati. Ada undangan juga buat Ibu Galmeri Kontorura, yang kami hormati. Seluruh pengurus organisasi intragerejawi Jemaat Biring Kanaya yang kami hormati. Seluruh tua-tua gereja Toraja yang kami hormati. Seluruh anggota Jemaat Biring Kanaya yang kami kasihi di dalam Tuhan. Izinkan saya selaku Ketua Panitia Hari Raya Gereja Jemaat Biring Kanaya tahun 2025 menyampaikan laporan singkat sebagai berikut. 1. Panitia HRG Jemaat Biring Kanaya dibentuk pada tanggal 19 Februari 2025, terdiri dari penanggung jawab, penasehat, pelaksana umum, panitia inti, seksi acara, seksi dana, seksi konsumsi, seksi lomba, seksi perlengkapan, seksi dekorasi, seksi kesehatan, dan seksi keamanan. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, Rabu Abu pada tanggal 5 Maret 2025 telah terlaksana. Kedua, Kamis Putih tanggal 17 April 2025 telah terlaksana. 3. Jumat Agung 18 April 2025
telah terlaksana. Keempat, Sabtu Sunyi tanggal 19 April 2025 telah terlaksana. Kelima, Paskah 20 April 2025 telah terlaksana. Kemudian beberapa kegiatan lomba dilaksanakan pada tanggal 26 April 2025 juga telah terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Paskah dan HUT yang saat ini kita hadir bersama-sama yang sedang berlangsung. Total dana yang dibutuhkan dalam seluruh kegiatan tersebut di atas adalah Rp97.005.000. Sumber dana diperoleh dari subsidi dari kas jemaat, kegiatan lelang, kontribusi kelompok dari 1 sampai 6, kontribusi PKB, kontribusi PWGT, menjalankan list terbuka, menjalankan amplop sukarela, menjalankan aksi masak, menjalankan aksi parkir, dan menjalankan aksi amplop donatur. Total dana yang diperoleh dari kegiatan tersebut di atas adalah sebesar Rp98.093.392. Total pendapatan hingga hari ini Rp98.039.392 dikurangi dengan pengeluaran Rp97.005.000, saldo hingga saat ini, hingga sore ini Rp1.088.392. Berikut, lewat kesempatan ini, saya atas nama seluruh panitia HRG mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua PMG Jemaat Beringkanaya, Ketua-ketua kelompok Jemaat Beringkanaya dari 1 sampai 6, Ketua PKB Jemaat Beringkanaya, Ketua PWGT, seluruh penyumbang donatur dan seluruh Jemaat Beringkanaya atas semua dukungan, bantuan yang telah diberikan kepada kami panitia, sehingga seluruh kegiatan Hari Raya Gereja ini di Jemaat Beringkanaya dapat terlaksana. Berikut, lewat kesempatan ini, izinkan saya mewakili seluruh panitia HRG tahun 2005 ini menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya andaikan ada kekeliruan yang kami lakukan dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada kami, yang diberikan jemaat kepada kami. Demikian laporan singkat kami. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Dengan kasih kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan ini, dan pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kemudian menyampaikan sambutan pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta Dianto Pembonan yang adalah pelayan firman dalam perayaan kita pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur dan Ketua Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar. Ya, dalam hal ini
saya sebutkan namanya Bapak Julius Patandianan. Yang saya hormati Bapak Ibu Penatuah dan Diaken Jemaat Beringkanaya, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, dan segenap warga jemaat Beringkanaya, hadirin yang kami hormati dan kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa atas perkenannya sehingga pada sore hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama dalam gedung gereja, mensyukuri akan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan juga mensyukuri hari ulang tahun Jemaat Beringkanaya yang ke-35 tahun. Yang sedianya pada 1 April yang lalu ya kita merayakannya, tetapi ya baru hari ini kita ya berkesempatan untuk merayakan dua momen penting ini, yaitu Paskah dan ulang tahun yang ke-35 Jemaat Beringkanaya. Ya, dan di perayaan ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita diantar dalam satu tema damai sejahtera Kristus dalam keluarga. Ya, tentu saya tidak akan ya menyampaikan apa maknanya bagi kita semua. Ya, karena sudah ada Bapak Pendeta Dianto Pembonan yang akan menguraikan secara detail apa makna daripada tema ini. Sehingga tema ini tidak hanya menjadi suatu pajangan, ya, tetapi benar-benar mengambil tempat dalam hidup kita, bagaimana kita menempatkan diri, ya, terlebih khusus menempatkan damai sejahtera Kristus itu dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga tema ini tidak salah, ya, melainkan mengambil tempat dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi, dalam keluarga, dan juga dalam persekutuan, dalam gereja dan jemaat Tuhan, dan juga di dalam masyarakat di mana kita hadir. Dan kemudian selanjutnya yang saya mau sampaikan kepada kita semua, ya, bukan secara kebetulan bahwa pada hari ini kita berkumpul bersama-sama, dan saya kira tidak ada salahnya kalau saya mau menyampaikan kepada kita semua, ya, terkait dengan pelaksanaan program kita, ya, di tahun 2025 ini. Ya, terlebih khusus terkait dengan perbaikan-perbaikan, ya, khususnya gedung gereja ini, mohon dukungan dari segenap warga jemaat untuk mendukung Sapras, ya, untuk mengkoordinir ya kegiatan ini. Ya, dan juga sesudah ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan merencanakan untuk membentuk tim pengadaan aset. Ya, nanti kami akan bersurat ke kelompok-kelompok, ya, lalu kemudian mengutus utusannya pada masing-masing kelompok untuk kemudian berbicara terkait dengan itu, lalu kemudian membentuk tim, ya, terkait dengan pengadaan aset. Ini ya penting sekali untuk kemudian kita sikapi sekarang ini, ya, supaya ya ada persiapan-persiapan kita terkait dengan itu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dianto Pembonan yang sudah hadir, ya, kepada Badan Pekerja Klasis, Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur yang sudah hadir, Bapak dan Ibu Pendeta yang sudah hadir, ya, Bapak dan Ibu Penatua dan Diaken, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan segenap para pekerja gereja dan segenap warga jemaat yang sudah hadir. Ya, terima kasih kepada panitia yang sudah mengkoordinir rangkaian kegiatan ini jauh-jauh sebelumnya, ya, sehingga pada sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan Paskah sekaligus dengan
merayakan ulang tahun Jemaat Beringkanaya yang ke-35. Sekali lagi terima kasih atas semua partisipasi kita dari semua sehingga perayaan ini boleh terlaksana dengan baik, dan mohon maaf sekiranya dalam sambutan kami atau penerimaan kami dari Jemaat Beringkanaya sekiranya di dalamnya ada keterbatasan dalam penyambutan dan penerimaan kami. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Dan sekali lagi ya demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Roh Kudus tetap menyertai kita bersama dalam ibadah ini, dan juga ketika selesai lalu kemudian kita berpencar ya di dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat Paskah, selamat hari ulang tahun Jemaat Beringkanaya yang ke-35. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian, terima kasih. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH. Dengan kasih kami persilakan. Terima kasih kesempatan ini. Selamat sore, shalom. Wah, kayaknya suara agak tenggelam sedikit. Shalom. Yang sama-sama kita hormati, sama kita kasihi Bapak Pendeta Dianto yang diperkenan Tuhan melalui jemaat di sini untuk melayani kita dalam kebaktian penyegaran iman. Yang sama kita hormati, sama kita kasihi, ada Bapak Pendeta Metris sekaligus sebagai pendeta domisili di sini dan Sekretaris Umum PGW Sulsel Bar. Yang sama kita hormati, sama kita kasihi Bapak Pimpinan Majelis Gereja bersama dengan jajaran Pimpinan Majelis Gereja dan seluruh anggota Majelis Gereja. Yang sama kita kasihi, sama kita banggakan para pengurus OIG di tingkat klasis dan di tingkat jemaat yang boleh ada bersama-sama menikmati sukacita Paskah. Dan Bapak Ibu seluruh warga jemaat yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus. Patut kita mempersembahkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan yang mempunyai persekutuan ini, sehingga kita dimungkinkan ada bersama-sama dalam rangkaian acara sukacita, merayakan sekaligus mengenang kembali bagaimana Kristus menang atas maut, dan sekaligus kita merayakan peristiwa penting dalam sejarah perjalanan persekutuan Jemaat Beringkanaya berulang tahun yang ke-35. Yang seyogyanya teman-teman pengurus Badan Pekerja Klasis dan Verifikasi Klasis akan ada di tengah-tengah kita hari ini sesuai undangan yang disampaikan ke kami. Tetapi bertepatan hari ini jam 5 sore dilaksanakan perlawatan ke Jemaat Philadelphia Citradaya yang seharusnya saya sudah ada jam 5 di sana. Tetapi karena saya merasa bahwa ini adalah bagian dari pelayanan, saya lewat untuk menyampaikan sambutan kepada Bapak Ibu saudara-saudara di acara sukacita ini. Maka perkenankan saya mewakili seluruh pengurus Badan Pekerja Klasis, Verifikasi Klasis, pengurus OIG Klasis, jemaat-jemaat ada 9 di Makassar Timur, menyampaikan selamat merayakan hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Selamat Paskah bagi kita sekalian, dan selamat ulang tahun kepada Jemaat Beringkanaya yang berulang tahun ke-35. Harapan dan doa kami Bapak Ibu saudara-saudara semakin bertumbuh, berakar dan dibangun di atas Kristus dan tetap satu dalam pelayanan bersama sebagai gereja Tuhan yang tengah dalam perarakan menuju kepenuhan Shalom. Secara khusus hari ini kita akan melaksanakan Paskah dalam tema Damai Sejahtera Kristus di tengah keluarga, yang nanti Pak Pendeta akan jelaskan secara baik kepada kita. Yang intinya adalah ada satu istilah yang sedang menjadi pergumulan bersama dalam gereja kita untuk menjadi perenungan, namanya Ecclesia Domestika. Ecclesia Domestika itu saudara-saudara adalah gereja keluarga. Jadi gereja keluarga itu maksudnya adalah
Ketika keluarga-keluarga Kristen itu bertumbuh secara baik, menikmati dan mengalami damai sejahtera dengan benar, maka sesungguhnya bermunculanlah gereja-gereja jemaat-jemaat lokal yang sungguh-sungguh menjadi keluarga Allah yang di dalamnya tanda-tanda shalom dinyatakan. Maka berdasarkan hasil pelawatan kepada jemaat ini beberapa waktu yang telah berlalu, bahwa sesungguhnya jemaat Beringkanaya semakin bertumbuh ke arah kehendak Tuhan dalam berbagai aktivitas pelayanan yang dibangun dari waktu ke waktu sampai pada hari ini. Dan karena itu harapan dan doa kita jemaat ini semakin bertumbuh dengan baik, terinspirasi oleh peristiwa kebangkitan Kristus yang kemudian membuat kita semakin bergandengan tangan dengan kasih merajut masa depan pelayanan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika para murid dalam keadaan khawatir, takut, gelisah dan cemas, Yesus masuk dalam keadaan mereka yang mengunci pintu-pintu mereka, jendela mereka, pintu rumah mereka dikunci, dan Yesus tembus masuk dan mengatakan shalom. Tentu pintu-pintu itu dikunci, rumah itu dikunci karena hati mereka terkunci. Tetapi Yesus tembus masuk dan mengatakan shalom. Maka hari ini tembus masuk ke dalam kehidupan jemaat Beringkanaya mengatakan shalom. Maka setelah Paskah ini tidak ada lagi dendam di antara kita, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan dalam menata dan membangun kehidupan keluarga kita, terkhusus dalam menata dan membangun pelayanan bersama. Saya kira begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, amin. Ya, yang ada dendam-dendam sampai hari ini berhenti. Yang selalu egois berhenti, yang ingin menang sendiri berhenti. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu tidak ada damai dalam hatinya. Yang selalu berpikir buruk terhadap orang lain berhenti. Karena tidak ada artinya perayaan Paskah hari ini kalau masih itu dipelihara dalam persekutuan. Sehingga gereja ini yang sudah berusia 35 tahun, ini umur PPGT yang sebentar lagi berhenti jadi PPGT kalau dia sudah 35 tahun. Berarti dia menjadi jemaat yang tidak lagi kekanak-kanakan, tapi betul-betul dia menjadi jemaat yang dewasa. Dan kedewasaan itu sudah diperlihatkan dalam berbagai aktivitas pelayanan, termasuk mendukung kegiatan-kegiatan di tingkat klasis. Kemarin saya bangga sekali dalam rapat Komisi PI Klasis Makassar Timur, Pak Sekretarisnya dengan sangat antusias mengatakan kami siap dengan 1 ekor ayam untuk PI di Sisopak, tepuk tangan untuk itu. Dan beliau sudah bilang dipastikan minimal 35 juta uang dari sana. Dan informasi bagi kita, gedung gereja yang sementara kita bikin di sana tinggal akan diatapi dan semoga dalam waktu singkat selesai. Itulah gereja yang dibangun Klasis Makassar Timur ke depan. Dan mari jemaat Beringkanaya kita mendukung itu dan boleh selesai dengan baik. Sekali lagi mewakili teman-teman menyampaikan selamat ulang tahun dan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Maafkan kami dalam segala keterbatasan mendampingi dalam tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat sebagai gereja dan pengurus OIG. Dan juga maafkan saya tidak bisa sampai selesai acara ini karena saya harus melaksanakan visitasi di jemaat Philadelphia hari ini. Salam alaku kamu solanasang, puang Yesus pasake kami, saya selama ulang tahun panjang umur selalu dan sehat selalu. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Manase dan Bapak Pendeta Lukas Dayung atas sambutan-sambutan yang telah disampaikan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan parade pujian kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengambil bagian dalam parade ini. Kiranya boleh mengambil atau bersiap-siap di koridor sebelah kanan dan sebelah kiri. Parade kali ini akan diawali oleh paduan suara lansia, dilanjutkan oleh paduan suara sekolah minggu, selanjutnya paduan suara PPGT, selanjutnya paduan suara PWGT, selanjutnya paduan suara PKBGT, selanjutnya paduan suara Mahanaim, selanjutnya paduan suara Eklesia, dilanjut paduan suara Via Dolorosa, dilanjut paduan suara Alfa Deo, dilanjutkan paduan suara Ebenezer, dan diakhiri oleh paduan suara Smyrna.
Untuk paduan suara sekolah minggu boleh sekiranya bersiap-siap di panggung sebelah kiri saya. Setelah paduan suara lansia, bersiap-siap paduan suara PPGT untuk bersiap-siap di koridor sebelah kanan panggung. Kembali kami sampaikan kepada paduan suara sekolah minggu, sekiranya bersiap-siap di panggung sebelah kiri. Ya, boleh dibantu untuk operator lighting untuk lampunya dinyalakan dulu. Untuk disampaikan kepada panitia, boleh kiranya lampunya dinyalakan dulu. Iya, silakan sekolah minggu bersiap-siap di sini. Iya. Langsung mengambil tempat di samping panggung.
pujian berjudul Damai Sejahtera. Paduan suara PPGT Jemaat Beringkanaya dengan pujian berjudul Jiwaku Ingin Bernyanyi.
Yesus. paduan suara PKBGT Jemaat Biringkanaya dengan pujian berjudul Sungai Sukacita.
dengan pujian berjudul Keagungan Tuhan.
paduan suara Eklesia dengan pujian berjudul Bapa yang Setia. Inilah dia paduan suara Via Dolorosa dengan pujian berjudul Aku Mau Bersyukur.
dengan pujian berjudul Bersolawat.
Eliezer dengan judul pujian Selalu Memegang Janji. pujian berjudul Asa Tak Menjadi.
Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah memberikan puji-pujian. Kiranya kita selalu bersukacita di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk ke dalam door prize. Nah, boleh diangkat kotak makan? Ya, Bapak Ibu sudah dibagikan kotak makan. Boleh silakan diangkat. Ya, diangkat. Coba dilihat di bagian bawahnya. Adakah yang beruntung mendapatkan tulisan berhadiah? Ya. Kami mencari 2 orang yang beruntung yang mendapatkan kotak berhadiah. Oke, sudah ada 1. Ya. Ada lagi satu orang? Satu orang? Ada? Ya. Boleh silakan maju ke depan. Ya. Untuk penyerahan hadiahnya nanti kita akan serahkan hadiah setelah acara selesai. Ya, jadi kita catat dulu namanya ya. Boleh siapa namanya? Ara. Ya, Kakak Ara dari kelompok? 1. Kelompok 1. Oke, nanti mohon panitia dibantu catat. Pemenang pertama dari kelompok 1 atas nama Kakak Ara. Permisi Ibu, atas nama siapa? Palisungan. Juniana Palisungan. Juliana Palisungan. Kelompok berapa Ibu? Kelompok 5. Ya, jadi yang berhasil dapat door prize pertama dari kelompok 1 dan kelompok 5. Ya, nanti kami undang kembali maju ya untuk penyerahan hadiahnya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, tiba saat kita akan masuk dalam ibadah. Adapun pelayan ibadah pada malam hari ini, pelayan firman Bapak Pendeta Dianto Paembonan MTH, PPA Penatua Ibu Irdania Patiung, liturgis Saudara Enos Kombong Padang STH, Kantoria Saudari Chelsea Ibu Restu dan Saudari Trivena, pianis Saudara Ray dan Bapak Risman, gitaris Saudara Brian, basis Saudara Ryan dan drummer Saudara Noldi. Disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menonaktifkan ponsel atau mengaktifkan airplane mode atau mode hening. Jika juga kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara-saudari agar memperhatikan anak-anaknya selama proses ibadah berlangsung demi kehikmatan dan ketenangan proses ibadah kita pada malam hari ini. Dan karena itu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengangkat pelayanan dengan kasih kami persilakan. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Kristus telah bangkit. Haleluya. Kalau saya katakan Kristus telah bangkit, Kristus bangkit, Bapak Ibu Saudara boleh menjawab haleluya. Dan kalau saya katakan haleluya, Bapak Ibu Saudara boleh menjawab Kristus bangkit. Bisa? Ya. Haleluya. Kristus bangkit. Haleluya. Kita beri kemuliaan kepada Allah yang bangkit itu. Maria Magdalena dan beberapa perempuan lainnya, mereka mendengar berita sukacita dari malaikat. Bahkan mereka juga menjadi saksi bahwa betul kubur Kristus telah kosong. Ini menjadi bukti nyata
bahwa betul Kristus telah bangkit. Janganlah takut. Aku tahu kamu sedang mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebagaimana yang telah ia katakan bahwa ia telah bangkit. Ini menjadi berita sukacita besar bagi kita. Dan berita sukacita besar inilah yang kemudian menghimpunkan kita di sini dan pada saat ini dalam ibadah syukur Paskah dan hari ulang tahun ke-35 Jemaat Biring Kanaya. Mari berhimpun dalam hadiratnya. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Sebab Dia hidup, ada kepastian, ada jaminan hari esok. Karena itu jangan takut, jangan gentar, sebab hari esok setiap kita ada dalam tangan Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan kita puji Tuhan Allah kita. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan lagi kabus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, firman Tuhan. Puang moto mengalah manana. Puang moto mengalah manana. Moy na malilimpara. Mulai lumingkah kuasa Tuhan, pengorbanan doa. Pulang usah dekatnya, sebab
Saudara-saudara, kebangkitan Kristus telah menaklukkan segalanya. Kuasa dosa dan maut telah ditaklukkannya. Kuasa kebangkitannya lah yang kita butuhkan. Mungkin ada di antara kita yang masih mengikatkan diri pada kuasa dosa. Rasanya sulit sekali untuk melepaskan diri dari cengkeraman dosa yang mengerikan itu. Maka datanglah kepada Yesus. Dia telah memberikan pengampunan. Kebangkitannya pasti melepaskan ikatan-ikatan kuasa dosa dalam hidup kita. Marilah katakan, kasihanilah dan ampunilah saya yang berdosa ini. Bapak Ibu Saudara, karyanya besar dalam hidup setiap kita. Hanya melalui pengorbanannya lah kita diselamatkan. Hanya di dalam Dialah kita menemukan yang namanya kasih yang terindah. Karena itu, hanya kepada Dia jugalah yang patut menerima pujian dari hati setiap kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari semua jemaat, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Dialah Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita. Dia telah memberi hidup yang baru bagi setiap kita. Dia telah menyucikan, Dia telah memulihkan kita melalui pengorbanannya. Karena itu katakanlah, hanya karena salibnya kita hidup, hanya karena salibnya kita menang. Katakan karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Ibu bapak, saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita persiapkan terlebih dahulu pembacaan kita. Saya mengajak untuk kita nanti mulai membaca dari ayatnya yang ke-19, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang benar-benar mengasihi kami, terbukti kasih-Mu
lewat pengorbanan dan kebangkitan Kristus Tuhan kami, firman yang menjadi manusia, yang menjadi dasar kami beriman kepadamu, dan yang senantiasa setia memelihara kehidupan kami. Malam hari ini Bapa, jemaatmu, jemaat Biringkanaya Klasis Makassar Timur, merayakan dan memaknai Paskah, tentu dalam kaitan ulang tahun yang ke-35 berdirinya, bertumbuhnya, berakarnya, dan bersaksinya jemaatmu, jemaat Biringkanaya yang ke-35 saat ini. Mendasari Paskah dan sukacita ulang tahun saat ini, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Karuniakan kepada kami kekuatan, kesehatan, hikmat dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga pemberitaan firman ini benar-benar diberitakan, disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami hidupi firman-Mu ini dan kami diberkati. Kami mohon kami dijauhkan dari segala pikiran, perasaan, dan dari segala halangan dan rintangan. Dan hanya di dalam kuasa kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Ibu bapak saudara jemaat boleh ikut baca dalam hati firman Tuhan ini. Firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan, Ibu Bapa yang dikasihi. Firman yang boleh hadir di hati Ibu Bapa dan saya selaku keluarga Allah. Firman yang boleh menjadi dasar dari ibadah sukacita kita ini, ibadah syukur kita ini, ibadah Paskah dan ibadah ulang tahun jemaat yang ke-35. Tuhan Yesus bersabda, orang yang berbahagia itu adalah orang yang senantiasa tekun dan setia memelihara firman Tuhan. Pak Pendeta, caranya bagaimana? Kata Tuhan, dia punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Dia punya kesetiaan merenungkan firman Tuhan. Dan dia punya kerinduan menghidupi firman-Nya di dalam hidupnya. Jadi sesungguhnya Ibu Bapa, orang yang berbahagia itu bukan karena umur panjang. Orang yang berbahagia itu bukan karena dia sembuh dari sakitnya. Orang yang berbahagia itu bukan karena wajahnya cantik, wajahnya ganteng, wajahnya tampan. Bukan karena dia punya banyak aset dan dia punya banyak saldo di bank. Bukan juga dia punya banyak segala-galanya. Tapi sekali lagi kata Yesus, orang yang berbahagia itu adalah orang yang pertama tekun membaca firman-Nya, merenungkan firman Tuhan di dalam hidupnya, dan menghidupi firman di dalam hidupnya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Amin firman Tuhan. Tema Paskah kita malam hari ini adalah damai sejahtera Kristus dalam keluarga. Berarti keluarga yang menjadi sasaran. Ibu, bapak, anak-anak menjadi sasaran. Sasaran untuk apa? Sasaran untuk dibangun, sasaran untuk disadarkan, sasaran untuk menghidupi apa yang kita akui di dalam mulut kita, bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang sangat merasa hidupnya damai sekali. Dia mengatakan begini, saya merasa damai karena saya sehat. Saya merasa damai karena saya sangat dilayani oleh para pelayan-pelayan saya. Saya sangat damai karena pasangan saya setia melayani saya. Saya sangat damai karena suasana hidup saya betul-betul tenang, betul-betul tentram. Karena bagi saya itulah damai, dan tidak ada lagi damai yang harus saya kejar dan harus saya cari di dalam kehidupan saya. Saking penasarannya untuk soal damai, bahwa apakah masih ada damai selain yang dia alami, selain yang dia rasakan, selain yang dia lihat di dalam hidupnya. Lalu dia undang seorang pelukis. Ada seorang pelukis. Dia katakan kepada pelukis itu,
Kalau saudara bisa membuktikan kepada saya bahwa masih ada damai di luar dari apa yang saya rasakan, saya beri Anda hadiah istimewa. Siapa yang tidak mau hadiah istimewa toh? Lalu dua pelukis ini mulai menggambar sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keterampilan. Karena terobsesi dengan hadiah yang istimewa itu. Lalu mereka berdua bergambar. Ketika mereka berdua sudah selesai menggambar, lalu datanglah mereka berdua, lalu menghadap kepada si bapak itu, lalu berkata kepada si bapak, "Bapak, tugas kami sudah selesai." Lalu bapak itu bilang, "Oke, terima kasih. Tapi saya butuh penjelasan dari gambar yang saudara berdua buat. Tolong dijelaskan kepada saya." Lalu Bapak Ibu pelukis pertama maju. Dia mengatakan seperti ini. "Bapak, ada sebuah danau yang airnya sangat tenang sekali. Danaunya betul-betul sangat memberikan kenyamanan dan keindahan. Di sekeliling danau itu ada bukit-bukit yang sangat hijau. Dan di atas danau itu ada satu perahu kecil yang sementara bergoyang-goyang. Dan di atas perahu itu ada seorang bapak yang begitu senangnya angkat kaki di atas perahu sambil bernyanyi-nyanyi." Lalu pelukis itu mengatakan kepada bapak itu, "Bapak, inilah damai yang coba saya sampaikan kepada bapak lewat lukisan saya ini." Lalu bapak itu katakan, "Berarti damai itu adalah situasi dan kondisi. Damai itu berarti ketenangan batin, ketenangan hati, bahkan juga ketenangan di luar diri kita. Itu damai ya?" Lalu dia katakan, "Iya, itulah damai." Lalu pelukis yang satu diminta, "Saudaraku tolong, minta penjelasan dari gambar." Bapak Ibu Saudara, ia menggambar ada air terjun yang sangat deras sekali. Air terjun yang sangat deras. Sangat deras. Saking derasnya, dia kelihatan menjadi indah. Dan di atas air terjun, di bawah air terjun itu, ada satu batu besar yang di dalamnya ada satu lubang kecil. Ada satu lubang kecil. Dan di situ bertengger seekor burung kecil. Tapi suasana alam tidak sama dengan gambar yang pertama. Suasana alam yang dia gambar adalah hujan lebat. Bahkan disertai dengan petir. Disertai dengan kilat yang menggelegar. Hujan yang betul-betul membuat orang yang biasa lewat akan takut. Tapi burung kecil ini, Ibu dan Bapak, dia tetap bersiul-siul. Ya, dia tetap bersiul-siul. Karena burung tidak bisa bernyanyi, makanya burung itu bersiul. Seandainya burung itu bisa bernyanyi, maka burung itu ibu-ibu akan, kalau burung itu bisa bernyanyi, maka burung itu akan, saya lihat dulu jamku ini jam berapa sudah? Baru jam 7 Besti. Baru jam 7. Belum. Kalau burung itu bisa bicara, berarti dia bisa bicara. Kalau burung itu bisa bernyanyi, dia pasti bernyanyi. Cuma burung itu bisa biasa bersiul.
Lalu dia bersiul dengan senangnya, dia bersiul dengan gembiranya. Dia nggak sadar bahwa situasi yang ada di sekitarnya itu mengancam kehidupannya. Lalu ibu bapak saudara, pelukis itu, saya agak keringat kalau terlalu disorot. Lalu pelukis itu bilang, wah, you punya gambar sedikit agak lain. You punya gambar sedikit agak berbeda. Ternyata damai itu bukan ditentukan dari apa yang ada di sekitar kita. Damai itu bukan ditentukan dari situasi dan kondisi, tetapi damai itu ditentukan dari hati seseorang. Berbeda tidak ibu bapak? Berbeda? Berbeda. Pelukis yang pertama dan pelukis yang kedua. Lalu si bapak ini bilang begini, saya berterima kasih. Anda baru memberikan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa bagi saya. Bahwa ternyata damai itu bukan ditentukan dari situasi dan kondisi saja. Tetapi damai ini ditentukan dari hati seseorang. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita coba tarik makna ini ya ke dalam firman yang kita baca. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya masih dengar banyak ribut di belakang. Yuk. Demikian juga saya masih dengar banyak ribut, sedikit ribut di lantai 2. Boleh ditenang sedikit, Le? Ya. Bapak ibu yang saya kasihi, apa yang dialami oleh murid-murid ketika Yesus mati? Kalau dalam ayatnya yang ke-19, Lukas pasal 20 dikatakan apa? Mereka sangat takut. Sangat beralasan kenapa murid-murid ini takut. Ternyata ibu bapak saudara, apa yang Yesus katakan kepada mereka ketika mereka 3 tahun ya, 3 tahun melayani bersama pada waktu itu, Yesus beberapa kali menyampaikan kepada murid-muridnya, murid-muridku, anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan menderita, anak manusia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu mereka dengar ketika masih bersama-sama dengan Yesus. Yesus masih melakukan banyak hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Khususnya apa? Membangkitkan orang dari kematiannya. Masih ingat siapa-siapa yang dibangkitkan Yesus? Yang pertama, seorang laki-laki pemuda di kota Nain. Yang kedua, seorang anak dari Yairus. Yang ketiga, anak pemuda. Kalau ada anak pemuda tahu yang ketiga, saya kasih hadiah. Anak pemuda ada? Anak pemuda ada? Di sini semua orang tua. Apa tidak ada anak mudanya? Tadi saya lihat ada yang menyanyi. Apakah dia sudah pulang semua? Karena sudah dapat bungkusan. Anak muda ada? Betul anak muda. Betul. Jangan kebote-bote, brother. Yang mana anak muda di sini? Yang mana anak muda? Dia tidak konsisten. Tadi dia sudah ngomong, lalu dia tunjuk temannya, ini yang anak muda. Berarti dia sudah berumah tangga ini. Yang mana anak muda di sini? Dua-dua? Oke. Saya kasih hadiah kalau. Siapa yang dibangkitkan? Di dalam mana? Ceritanya di mana? Saya juga bisa bilang begitu, Lazarus. Tapi kita kan harus tahu di mana itu, Bos. Di mana?
Di dalam kitab mana? Yohanes pasal berapa? Ini jawabnya rombongan ini. Jawabnya keroyokan ini. Saya mau yang one-one, satu-satu. Yohanes pasal? Yang di belakang itu sudah berkeluarga belum? Soalnya kumisnya bela saya lihat. Kumis saya lihat. Kumis. Kumis itu kadang juga mewakili pribadi seseorang. Ya, belakang bro, berapa? Yohanes? Oke, Yohanes 11. Sebentar ya, saya kasih panitia nanti bagi. Tidak enak ini. Oke. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Bapak Ibu, betul bahwa ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, semua itu sukacita, semua itu kegembiraan, semua itu kebahagiaan. Tapi yang menjadi persoalan ketika Yesus mati, ekspektasi murid-murid tentang Yesus pada waktu itu, aduh, luar biasa. Sangat-sangat mengecewakan bagi murid-muridnya. Seandainya murid-murid betul-betul memahami, mengerti, mengaminkan akan perkataan Yesus, mereka pasti tidak akan takut. Mereka pasti tidak akan sembunyi. Mereka pasti tidak akan lari. Tetapi mereka akan tegar dan terus berada di Yerusalem untuk mempersaksikan peristiwa yang baru saja terjadi. Tapi ayat 19 mengatakan kepada kita, maka mereka masuk ke dalam sebuah rumah dengan pintu dan jendela yang tertutup dan terkunci rapat karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Apa yang dialami oleh murid-murid adalah merupakan situasi dan kondisi yang harus dipulihkan, yang harus disembuhkan. Bukan ketika murid-murid itu berada di dalam ketakutan dan berada di dalam belenggu yang sangat luar biasa pada waktu itu, lalu Yesus meninggalkan mereka, tidak. Karena ibu bapak saudara, kalau di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dan juga di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18, di situ dikatakan dengan tepat bahwa Yesus mati dalam kemanusiaannya. Yesus mati dalam kemanusiaannya. Filipi pasal 2 ayat 8 dan 1 Petrus 3 ayat 18. Mereka lupa. Yesus pernah berkata soal itu kepada mereka. Tapi di sini kita melihat ibu bapak saudara, jika ketakutan memang sudah yang menjadi dominasi di dalam kehidupan kita, maka yang akan dihasilkan dari ketakutan adalah apa? Kekecewaan. Kekecewaan. Ibu bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tapi coba kita perhatikan. Perhatikan pembacaan kita. Apa kalimat yang pertama keluar dari mulut Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ibu-ibu tahu saya kasih hadiah. Ibu-ibu, lansia semua. Ibu-ibu, ibu-ibu, sorry karena ini saya juga sudah umur 50 jadi agak-agak silo sedikit. Ibu-ibu, apa kalimat yang pertama yang Yesus ucapkan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Oh, bocor. Karena ibu-ibu jawab semua, maka kita ganti ya. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu kita berpikir begini, apa sih dahsyatnya ini kalimat ini?
Gitu kan? Apa sih dahsyatnya kalimat ini? Apa daya tarik dari ayat ini? Apa spektakulernya ayat ini? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tidak ada kalimat lain yang diucapkan oleh Yesus pada saat ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Langsung kalimat ini, damai sejahtera bagi kamu. Berapa kali Yesus mengucapkan kalimat ini? Berapa kali? Hei, halo ibu-ibu, bapak-bapak, berapa kali bapak-bapak? Berapa kali? Ay, menghayal. Masa 2 kali? Kecuali Alkitabku yang salah. Tapi kayaknya tidak ada Alkitab yang salah. Berapa kali? Berapa kali? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Bagaimana ini? Berarti kita berbeda ini kalau begini. Tidak ada perbedaan di antara kita. Betul tidak? Masa mau ada perbedaan di antara kita? Coba deh lihat Bapak, coba lihat Bapak. Berapa kali Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu? Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ada juga pertanyaan seperti ini. Kenapa harus 3 kali? Berapa kali Petrus menyangkali Yesus? Berapa kali? Berapa kali Yesus bertanya kepada Petrus? Oh Petrus, muka mali tongan siana raka. Berapa kali? 3? Ada apa sih dengan 3? Gitu kan? Ada apa sih dengan 3? Kenapa harus 3? Tidak cukup 1 kali kah? Ibu bapak saudara, dalam satu tafsiran 3 kali itu menggambarkan sebuah kesungguhan, sebuah keseriusan, sebuah kesempurnaan. Sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti Yesus bangkit pada hari yang kedua. Ini tidak lolos sekolah minggu ini. Ketiga, kesempurnaan sesuatu yang ingin dinyatakan. Kalau Petrus menyangkali Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok, berarti benar-benar pada waktu itu ibu bapak saudara, Petrus betul-betul berani sekali, terang-terangan, tidak takut, ia mengatakan, aku tidak mengenal dia. Kalau Yesus berkata Yesus menyampaikan kalimat ini, damai sejahtera bagi kamu. Berarti ini satu kesungguhan, satu keseriusan, sesuatu yang sempurna yang Yesus ingin nyatakan kepada murid-muridnya. Mari kita coba lihat ibu bapak saudara. Apa yang terjadi ketika kalimat ini diucapkan oleh Yesus dalam bacaan kita? Apa yang terjadi oleh murid-murid? Perhatikan pembacaan. Perhatikan pembacaan. Lalu murid-murid bersukacita. Ketika mereka tahu bahwa Yesus mati, mereka sangat ketakutan. Tapi ketika Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka pada saat itu, lalu Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, apa yang terjadi? Bersukacita. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang itu ya kita lihat lagi. Ketika Thomas ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, boleh tahu Bapak Ibu, Bapak-bapak ini saya mau tanya. Saya kasih juga hadiah ya. Bapak-bapak PKB, salam PKB. 5 rito, pahihi. Tolepi, salam PKB. 10 ri. Tolepi, salam PKB. Tolepi. Oh. Betai konsumsi jotole. Ibu bapak saudara, pada saat Yesus, bapak-bapak ada, bapak-bapak ya. Saya mau bertanya, Yesus menampakkan diri pada saat apa? Dalam situasi apa pada waktu itu? Untuk pertama kali Yesus menampakkan diri
pertama kali kepada murid-muridnya? Saya silakan PKB yang ada mau angkat tangan. PKB. Di saat mana, di waktu mana Yesus menampakkan diri kali pertama kepada murid-muridnya? Kita juga mesti harus tahu yang seperti ini, Ibu Bapak. Ya, Bapak-bapak, ada Bapak-bapak? Hanya Bapak-bapak ini saja yang baca Alkitab, yang lain tidak baca Alkitab? Ya. Siapa? Silakan brother. Pada saat mana, dalam situasi apa Yesus menampakkan diri? Hai, lamai. Silakan Om. Kenapa Om? Ya jelas takut lah Om. Situasinya kapan? Apakah dia subuh, pagi, siang, sore, malam? Itu yang saya tanya. Perlu gerakan cinta Alkitab ini kayaknya ini, Lek, supaya kita pada waktu malam, ketika pagi dia bangkit, ya, ketika pagi hari pertama pada waktu itu dia bangkit, hari Minggu pada waktu itu, malamnya dia langsung menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu malam. Tapi Opa tadi bilang takut, jadi saya, tapi tidak apa-apa Opa, keberaniannya saya hargai ya. Sebentar Opa dapat hadiah, nanti berhubungan saya dengan panitia. Ibu bapak saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya masih pada ayat, saya masih pada kalimat itu tadi ya. 8 hari sesudah itu, Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya. Penampakan Yesus yang kedua ini, kalau beberapa buku menegaskan bahwa ia tidak hanya menampakkan diri kepada murid-murid, tapi dia lebih khusus menampakkan diri kepada Thomas. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan juga di balik ini. Kemana Thomas? Pada waktu Yesus menampakkan diri kali pertama pada malam hari itu di rumah itu. Ternyata Ibu Bapak Saudara, beberapa juga buku mengatakan bahwa Thomas ingin mencari ketenangan. Thomas mencoba untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dia alami pada waktu itu, sehingga apa? Dia tidak berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Tapi yang lebih kacau di sini ialah bahwa ketika murid-murid mengatakan kepada Thomas, "Thomas, kami sudah melihat Tuhan." Apa yang Thomas katakan dalam ayat yang ke-25? "Woi, saudara-saudaraku, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan ke dalam bekas lambungnya itu, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bapak Ibu Saudara, menarik untuk melihat kenapa ini murid Yesus satu ini ya. Ada apa dengan murid Yesus yang satu ini? Ketika Petrus dan teman-temannya berkata, "Kami telah melihat Tuhan," tapi ia katakan, "Sebelum aku, sekali-kali aku tidak percaya." Padahal mereka ini bersama-sama pada waktu itu. Ada beberapa buku juga mengatakan bahwa Thomas adalah seorang yang logik. Segala sesuatu nanti dia percaya kalau memang dia lihat. Thomas adalah pribadi yang sulit untuk mengatakan sesuatu jika ia tidak melihat secara langsung. Karena itu Ibu Bapak, di dalam pembacaan selanjutnya Yesus mengatakan kepada Thomas, "Thomas, marilah. Taruhlah tanganmu, ya. Cucukkanlah ke dalam bekas jari dan lambungku, dan sekali-kali engkau jangan apa di sini dikatakan? Sekali-kali jangan engkau tidak percaya."
ayatnya yang ke-27 menjawab ayatnya yang ke-25. Karena Thomas mengatakan, sekali-kali aku tidak percaya. Yesus bilang di ayatnya yang ke-27, jangan sekali engkau tidak percaya, tapi percayalah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada Thomas? Thomas tidak mengatakan apa-apa pada waktu itu, tapi dia langsung dengan satu ungkapan yang luar biasa, Tuhanku dan Allahku. Ini sudah damai sejahtera itu ibu bapak saudara. Damai sejahtera itu bukan hanya soal situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Tetapi damai sejahtera itu bukan juga hanya ketenangan batin, ketenangan diri. Tetapi damai sejahtera itu sesungguhnya apa? Ketika shalom itu, ketika Kristus itu, ketika Tuhan itu, ketika Yesus itu yang bangkit, sudah ada bersama-sama dengan mereka. Dalam kecemasan, dalam ketakutan, dalam kegelisahan, dalam keputusasaan. Shalom itu ada di tengah-tengah keluarga kecilnya Yesus. Yesus bersama dengan murid-muridnya. Karena Thomas telah melihat Yesus, dia hanya bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Apa yang dilihat Thomas, apa yang disaksikan Thomas, benar-benar adalah dia yang mati dan bangkit dari kematian itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu konsistensi yang sangat luar biasa dari Thomas. Thomas betul-betul mengimani Kristus yang bangkit di dalam hidupnya. Dan ketika ia pergi mengabarkan Injil Yesus yang bangkit itu, dia pilih satu negara di Asia Selatan, yaitu di India. Dia pilih India di Asia Selatan pada waktu itu untuk pergi mengabarkan yang dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ia pergi memberitakan di sana. Dan tentu juga ibu bapak berdasarkan catatan sejarah bahwa Thomas juga mati secara martir di India. Dengan cara apa? Sama seperti yang dia lihat pada bekas lambungnya Yesus. Thomas juga mati dengan cara apa? Ditombak pada waktu itu. Ibu bapak saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus benar-benar bangkit. Betul-betul memulihkan iman, betul-betul memulihkan pengharapan, betul-betul menyembuhkan iman, keyakinan dari murid-murid itu. Karena itu ibu bapak saudara, kalau kita mau menarik tema ini ke dalam kehidupan keluarga kita, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keluarga di Jemaat Biringkanaya? Amankah? Amankah? Aman? Betul aman? Ibu-ibu, ibu-ibu ada masalah enggak dengan kehidupan dalam keluarga? Ibu-ibu ada masalah atau enggak ada masalah dengan keluarga? Tadi bilang aman. Tadi bilang aman. Konsisten. Ada masalah ya? Bapak-bapak, bapak-bapak. Wih, caranya juga menjawab, woi, keren juga. Susi mau ke indek kita na dona kau, woi. Tapi tidak apa-apa. Bapak-bapak, ada masalah dalam keluarga? Ada masalah? Saya juga percaya pasti ada masalah, Lek. Anak-anakku, anak-anak pemuda, ada masalah anak pemuda? Anak pemuda ada masalah dalam keluarga? Anak sekolah minggu mana? Anak sekolah minggu? Ya, siapa anak sekolah minggu yang malas bapaknya pergi gereja, angkat tangan. Yang bapaknya malas pergi gereja, angkat tangan. Ada? Kalau ada saya kasih hadiah. Kalau ada, ini jujur, sebentar kau pulang dicubi papakmu nanti.
Ya. Ada yang papanya malas ke gereja? Mana? Oh, tidak ada. Aduh. Ibu-ibu tepuk tangan untuk bapak-bapaknya. Rajin boleh ke gereja. Tepuk tangan dulu. Ya rajin. Aduh. Kalau Pak Pendeta dengan Ibu Pendeta ini saya kira aman karena bapak-bapak ternyata rajin pergi ke gereja semua. Amin ibu-ibu. Kenapa 3 Ji? Amin le. Anak-anak sekolah minggu tentu juga ada masalah di rumah. Ibu bapak saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita coba perhatikan. Kalau tema kita pada saat ini, damai sejahtera Kristus dalam keluarga berarti apa? Sukacita kebangkitan Kristus itu juga harus nampak di dalam keluarga kita. Apa yang pertama yang harus dilakukan oleh keluarga? Yang pertama ibu bapak, Kristus itu harus menjadi pusat kehidupan keluarga. Apa yang pertama? Kristus harus menjadi pusat kehidupan keluarga. Caranya bagaimana itu Pak Pendeta? Caranya apa? Di rumah mari kita baca Alkitab. Di rumah mari kita bernyanyi bersama. Di rumah mari kita berdoa bersama. Apa ada di sini? Ada di sini? Wih berat. Edis TV bilang berat saudara-saudara, berat saudara-saudara. Kok berat sekali itu? Ada tidak? Cuma 3 keluarga saja. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau benar-benar bahwa Kristus menjadi pusat dalam kehidupan keluarga kita, berarti bahwa kita harus cinta terhadap firman-Nya. Bagaimana Pak Pendeta kita mau baca firman bersama? Bapak kalau pulang kerja, mandi, habis mandi makan, habis makan nonton TV, habis itu bapak-bapak bukan saya bilang ya, itu ibu-ibu di belakang bilang pegang HP. Habis itu kumpul sama teman-temannya, ketika mendengar telepon, sang mene kurang 1. Ada di sini. Bukan dia yang pakai baju batik, Le. Bagaimana Pak Pendeta kami mau duduk kumpul bersama? Mama sibuk sekali. Ya mana tona tandai PC HP na. Ode. Tidak ada kapang di sini, Le. Ada juga. Waduh. Banyak sekali. Bagaimana ketika anak mengatakan, Mama, ayo kita baca Alkitab. Guru sekolah mingguku tadi bilang di sekolah minggu, siapa yang rajin membaca Alkitab dituntun oleh papa dan mamanya, maka mereka akan mendapat hadiah. Mama, saya mau dapat hadiah, tapi tolong saya ditemani baca Alkitab. Ya duka te pia te tak mu tandai kumua. Ya te mama, laku jawab padahal chat na solaku. Malaku bapakmu, malaku kakakmu. Apa teh? Ada begitu di sini? Pakai baju Toraja warna apa? Ibu bapak saudara. Weh Pak, jangan mau keganggu Kak dulu Yang penting kau lancar bayarkan aku COD-ku. Jangan jadi korban COD ibu-ibu, yo. Dan tuh ibu-ibu nak apa pendeta, yo. Saya Pak Pendeta tidak terlalu tergiur dengan yang begitu. Kenapa? Saya sudah kelihatan manis katanya oleh Bapak ketika saya memakai bedak pipa nomor 7.
Badak pipa nomor 7. Berarti kalau nomor 7 itu berarti agak kecoklat-coklatan. Tapi untung ibu yang bilang itu agak putih orangnya. Jadi tidak menjadi soal. Bayangkan kalau dia hitam manis. Waduh. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana juga orang tua mau mengatakan, "Ai Pak Pendeta, bagaimana? Anak-anak betul-betul susah diatur. Pulang larut malam, selalu dikasih tahu, taunya juga melawan. Bagaimana kita mau kumpul bersama, bagaimana kita mau baca Alkitab bersama, bagaimana kita mau bernyanyi bersama, bagaimana kita mau berdoa bersama." Poin yang pertama ialah bahwa jadikan Kristus sebagai pusat kehidupan keluarga kita. Kalau ini tidak menjadi kebiasaan, berat ibu bapak, berat. Tapi kalau ini menjadi kebiasaan, wih, kita kangen. Paling anak-anak kalau dia sudah merantau, kalau dia sudah membangun kehidupannya, kalau dia sudah besar-besar meninggalkan orang tuanya, lalu dia bilang begini sama papa mamanya, "Mama, papa kangen." Kangen apanya nak? Kangen kalau kita selalu baca Alkitab bersama, kangen kalau kita bernyanyi bersama, kangen kalau kita berdoa bersama. Papa mama berdoa untuk kami, kami juga kadang berdoa bergiliran satu dengan yang lain. Kangen betul kami untuk suasana seperti itu luar biasa. Yang kedua, damai sejahtera Kristus dalam keluarga yang kedua apa? Ibu bapak saudara, hidupkan kasih Kristus. Hidupkan kasih Kristus. Ya. Kasih Kristus itu adalah kasih yang memberi, kasih yang memaafkan, kasih yang menolong. Jangan ibu bapak saudara, ibu-ibu, bapak-bapak di sini ya. Hanya mungkin karena persoalan-persoalan kecil dalam keluarga. Lalu kita mungkin agak-agak marah kepada istri kita. Ya, saya sengaja juga bawa ini istriku ya. Ada duduk di belakang. Supaya dia bilang begini, jangan sampai sok garambang bang koi ko makada. Tak bang na terjadi lambanua tu apa mau pokada. Jadi ada dia, nanti ibu-ibu tanya, betul kayak itu. Jadi sengaja saya terus terang ibu bapak saudara, ya saya ngomong apa adanya aja. Ya. Apakah wajar? Apakah pantas seorang suami menyakiti istrinya? Apakah wajar dan pantas seorang istri membenci suaminya? Oh tidak. Ada ibu-ibu bilang begini, tapi bukan PWGT, tetanggaku ini. Dia bilang begini, "Itu bapaknya pintar sekali pak." Wih, kenapa pintar sekali? Dia kira saya tidak tahu. Itu di HP-nya tuh ada tertulis nama batu. Batu. Saya cek. Ternyata ini batu, cek-ceknya selalu romantis. "Selamat malam, papi. Papi di mana? Papi sudah makan? Kangen papi." Bahayanya ini. Saya kira itu batu, tukang trek yang suka ngantar batu kalau orang pesan batu. Ternyata ini ya boleh baik. Supaya saya tidak tahu, dia tulis namanya begitu, batu. Tapi ibu bapak saudara, saking kesini, terjadi itu masalah. Saya ingin mungkin menceritakan satu peristiwa ibu bapak. Ini betul-betul sebuah realitas bahwa bagaimana seseorang sangat mengasihi pasangannya. Dan dia mengasihi itu bukan karena sesuatu yang baik yang dia berikan. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia yang ia berikan kepada pasangannya, tidak. Mungkin ada yang sudah pernah dengar cerita ini. Ini kisah nyata ibu bapak. Orang ini masih hidup sampai sekarang. Tapi tidak usah saya sebut nama kampungnya. Takutnya di sini ada orangnya. Ada sekampung dengan dia. Ibu ini dulu tinggal di satu kota besar. Suaminya kerjanya ya cukup lumayan. Mereka dikaruniai 8 orang anak. Luar biasa. Orang-orang dulu kan banyak anaknya. Tidak sama sekarang. Anak-anak atau sekarang satu anaknya sering telepon mamanya. "Oh ma, kapan kau datang ma? Ampomo, susah sekali diatur." Dia bilang sama mamanya, "Mana bisa nak?"
Waktu itu ibu bapak saudara, suaminya ini, aduh ampun, selingkuh. Saya kira ini isu selingkuh tidak boleh kita tutup-tutupi, tapi ini memang menjadi sebuah masalah yang besar di gereja. Dia selingkuh. Istrinya kasih tahu, Pak, sadar, anak-anak banyak. Pak, ingat Tuhan. Pak, jangan Pak. Dia bikin betul-betul, dan akhirnya istrinya bilang begini, Pak, saya tidak cerai, tapi saya mau pulang kampung. Saya tidak tahan hidup dengan Bapak dengan cara seperti ini. Bapak sudah terang-terangan, Bapak sudah tidak tutup-tutup, Bapak sudah betul-betul berani memperlihatkan di hadapan saya dan di hadapan anak-anak. Sakit betul hatiku, Pak. Karena itu saya minta izin, Pak, saya pulang kampung. Ya, karena sadar suaminya salah, dia relakan istrinya pergi kampung. Tidak pernah pulang-pulang selama 25 tahun. Entah juga bagaimana suaminya 25 tahun sesudah itu. Pertama, strateginya apa ibu bapak? 4 anaknya yang pertama, dia betul-betul mengerahkan seluruh tenaganya. Orang pergi potong padi, dia pergi potong padi. Orang pergi panen cengkeh, dia pergi panen cengkeh. Panen coklat, dia pergi panen coklat. Dia jual kue-kue di gade-gade, di kios-kios, dengan harapan semua tenaganya itu bisa menghasilkan sesuatu untuk menyekolahkan 4 anaknya dulu yang di depan itu. Puji Tuhan, betul usahanya berhasil. Karena apa? Dia tekun membaca firman Tuhan. Kalau dia sedih, kalau dia ingat lagi masalah yang dia hadapi, kalau dia ingat lagi suaminya, firman yang dia baca, dia renungkan. Makanya ibu bapak, waktu saya lihat ibu itu, dia memperlihatkan saya Alkitabnya. Alkitabnya luar biasa, hitam sekali. Karena apa? Sering dibuka, sering dibaca, banyak sekali tulisan-tulisan, catatan-catatan di dalamnya. Waktu itu ibu bapak saudara, dia katakan kepada kami, saya betul-betul sangat dikuatkan oleh firman, sangat disadarkan oleh firman, sangat dibangun oleh firman. Firman itu betul-betul memberi kehidupan dan arti bagi kehidupan saya. Saya betul-betul ditolong oleh Yesus, saya betul-betul dikasihani oleh Yesus. Akhirnya ibu bapak 25 tahun itu datang betul. Waktu 25 tahun ketika semua anak-anak sudah semua menjadi manusia, semua sudah sarjana, semua sudah bangun hidupnya, bapaknya, suaminya datang. Tapi bukan lagi mudah ibu bapak. Saya mau matikan. Toki-toki pintu. Anak bungsu keluar. Opa dari mana? Opa dari mana? Ada mamamu? Oh, ada mama di belakang. Tolong panggil. Dipanggillah itu mamanya. Ibu bapak saudara, coba bayangkan 25 tahun berpisah, menghadirkan masalah yang besar. Tapi ketika istrinya ini muncul di depan pintu, tak esena kuasu site murampo, tak emo masiri, sekom bapamu, enggak. Dia bilang, Bapak datang sama siapa? Bapak datang sama siapa? Suaminya bilang, saya sendiri. Disuruh masuk dia ibu bapak, disuruh masuk. Disuruh masuk. Ketika mungkin beberapa lama mereka bercakap-cakap, bapak ini menyampaikan sesuatu kepada mama. Mama, begitu bapak-bapak di rumah ibu-ibu, enggak jelek. Mak, saya ingin kembali. Saya ingin kembali. Saya mau tanya dulu ibu-ibu PWGT. Salam PWGT. Apakah dulu tuh salam? Jayalah PWGT. Baru begitu, jangan langsung damai di hati, ya. Jayalah PWGT.
Damai di hati. Tolong damai di hatinya dijaga, Lek. Dijaga, jangan cuma diucap. Lalu saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, kira-kira ini cuma cerita saja, Lek. Kalau ibu-ibu yang alami ini, bapak kasih begitu, Ki. Lalu dia pulang sudah tua, matesek mau. Ya, tae mau apa, Jo? Wih. Ampun. Kira-kira Mbak Susi lah diterima? Ibu-ibu, siapa tahu ini saya kurang jelas bertanya, Lek. Mungkin speakernya ini kurang begitu besar. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang alami ini barang, papa kasih begitu, ditinggalkan tidak dikasih nafkah, mama cari sendiri untuk 8 orang anak, lalu dia datang minta balik, diterima tidak? Ulang, diterima tidak? Salam PKB. Bapak-bapak, oh bapak-bapak, tarangi melo mo te apa na pokada mama-mama lako kita. Tanyaman na baban na natuturang ki, sangadin na penan na natuturan duka mo kiya. Apalah dikuat ke mama meki josalian na urang kapua mo. Jadi ibu-ibu tidak diterima. Adakah ibu-ibu yang angkat tangan bilang, saya terima suamiku, Pak? Kalau ada saya kasih hadiah. Ibu bapak, jadi betul ibu-ibu ya, tidak ya? Tidak kasih ampun, tidak kasih kesempatan, satu saja kesempatan. Sekali tidak tetap. Aduh. Nah bagaimana ini damai di hati? Oh ibu-ibu, bagaimana ini damai di hati? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, sudah banyak yang lihat jam tadi nih, sudah banyak yang lihat jam toh. Kita singkat-singkat, ibu bapak saudara, apa yang terjadi pada ibu ini? Ibu ini bilang kepada bapak itu, Pak, saya mau tanya anak-anak dulu karena dampaknya itu bagi anak-anak. Luar biasa dampak bagi anak-anak. Nanti saya tanya, apa yang anak-anak bilang, itulah yang saya lakukan. Oh dia kumpul semua anak-anaknya. Dari sini. Saya nasang kumi langan kampung pia. Dan apa laku pikutan kami. Pokoknya rampok kami. Tidak perlu perwakilan istri atau suami. Inang kamu anakku. Lah rampok kami. Oh datang semua anaknya. Kaget anaknya. Kenapa mama? Ada apa mama? Mau bayar utang kah? Bukan. Kalau itu saya masih cukup anak. Tiap bulan kamu kirim ke mama. Tapi ada masalah ini. Tapi sesungguhnya juga ada kerinduan yang besar. Apa itu? Papamu mau pulang. Papamu mau pulang. Lalu anak yang ke 6, 7, 8 kan belum kenal betul karena mereka masih kecil pada waktu itu. Lalu bilang begini, saya kira papa sudah mati mama. Dia bilang tidak nak. Papamu masih hidup dan dia datang 1 minggu yang lalu minta balik, kita hidup bersama. Apa yang anak-anaknya bilang? Ini ya ibu bapak, anak-anak yang kalau dididik di dalam Kristus ya. Dia bilang begini sama mamanya, Mak, bukan kami yang putuskan, mama yang putuskan. Karena mama yang betul-betul berkorban untuk kami 8 orang ini. Betul-betul tangan mama dulu yang mulus, tangan mama dulu yang kuat, kini jadi keriput, kini jadi lemah. Itu karena kami semua, Mak. Bukan kami yang tentukan, mama yang tentukan. Lalu sesudah itu ibu bapak, 2 hari dia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya dia dapat satu keputusan. Apa keputusan itu? Ketika bapak itu datang kembali dia bilang begini kepada suaminya, Pak, saya terima bapak. Saya terima bapak.
Saya tahu ketika kisah ini saya cerita kepada ibu-ibu, ibu-ibu berat hati. Baga-bagan na ya tinde. Ya kena karapa-rapa misa sektor na inang laku kaletek na. Namo susi hore tolai. Tapi apa dia bilang ibu-ibu? Dia bilang begini tuh, ibu. Saya dikasihi Tuhan. Mungkin kalau tidak begitu kehidupan keluargaku, saya tidak rasakan kemurahan Tuhan. Saya tidak rasakan belayan kasih sayang Tuhan. Saya tidak rasakan topangan Tuhan. Saya tidak rasakan semangat Tuhan. Betul saya sedih, betul saya menangis, betul saya berduka cita. Tapi saya tidak kehilangan satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Tuhan. Yang betul-betul terima aku apa adanya dan mengubah aku dengan kasih-Nya, mengubah aku dengan sayangnya. Aku betul-betul kini bersuka cita. Papa, ketika aku mengatakan kau kembali Papa, bukan berarti kembali dalam arti apa. Tapi Papa mari, Papa bangun kembali spiritualitas Papa untuk betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan. Itu damai sejahtera Kristus dalam keluarga ibu bapak. Ketika ibu boleh menolong Papa, ketika Papa boleh menyelamatkan ibu, ketika orang tua boleh menyelamatkan anaknya. Di zaman sekarang ini anak-anak luar biasa pergaulannya. Anak-anak luar biasa masalah iman. Anak-anak luar biasa masalah pendidikan. Karena itu ibu bapak sekali lagi, hadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kata-kata kasar, kata-kata kotor, jangan sekali-kali mewarnai perjalanan hidup rumah tangga kita. Jangan ibu bapak. Pakai kata pengampuni, pakai kata mengasihi. Karena ibu bapak luar biasa, Kristus sudah bangkit bagi kita. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak. Bapak baik bagi kami. Paskah menjadi momentum sukacita. Bahwa benar-benar damai sejahtera itu, yaitu Kristus sendiri, kini telah hadir di dalam hati kami. Kini telah hadir di dalam keluarga kami. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa cemas. Tidak ada lagi belenggu-belenggu yang melilit kehidupan keluarga kami. Tapi yang ada adalah semangat. Yang ada adalah sukacita. Yang adalah ketenangan. Yang ada adalah keinginan untuk selalu memberitakan kasih Yesus di tengah-tengah keluarga kami. Mungkin ada di antara kami yang bergumul. Mungkin ada di antara kami yang berduka. Mungkin ada di antara kami yang sakit. Mungkin ada di antara kami yang bergumul dalam keluarganya. Ya Yesus yang bangkit, pulihkan kami dengan cara Engkau menuntun kami, agar damai sejahtera-Mu yang dialami oleh murid-murid, yang ia hidupi sampai ia mati menjadi martir, itu menandakan bahwa benar Engkau hidup dan membawa sukacita bagi kami. Jadikan keluarga kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan di mana kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman. Amin. Puji nama Tuhan, syukur atas firman Tuhan yang telah menyapa kita. Saya percaya kita semua terberkati lewat perenungan malam hari ini. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Dianto Pembonan, Magister Teologi, yang boleh berkenan hadir menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan sungguh baik bagi kita. Amin. Kebaikan demi kebaikan Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan terus tercurah atas kehidupan kita. Bahkan ketika kita masih ada sampai pada malam hari ini, ada sampai pada detik ini, izinkan saya mengatakan, bukan karena kuat atau hebatnya kita, tetapi semata-mata karena Tuhan. Mari mensyukuri segala kebaikan Tuhan dengan menyatakan buah-buah iman sebagai wujud syukur kita atas kebaikan Tuhan. Firman-Nya dari Mazmur 23 ayat 5-6 mengingatkan kita, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebaikan dan kasih setia belaka
akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Marasanta sorong tu penom batapo penani alu toma alambuk. Sebarong aninna isang digalangi, malam bukan marutu-rutu. Sebarong aninna isang digalangi, bali motele, sepela pekan Kaborok na puang tontong bang mempai. Miali kami bisampa. Kaborok na puang tontong bang mempayan. Puang itu Tolepi. Kaborok na puang tontong bang mempayan. Puang itu Tatolay alu tomak lambuk. Alu tomak lambuk tomak rutu-rutu. Sebarung aninna isang digandangi. Tolepi. Alu tomak lambuk tomak rutu-rutu. Sebarung aninna isang digandangi. Bali motele, sepela pekan kawin puan, malulah koi buang anggapan undian. Kaborok na puang tontong bang mempai. Kaborok na buang tontong bang mempayan. Mama sena buang tae pupungan. Kaborok na buang tontong bang mempayan. Mama sena buang tae pupungan.
Kami persilakan paduan suara jemaat Biringkanaya untuk memuji Tuhan. Sekali lagi paduan suara jemaat Biringkanaya.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam prosesi hari ulang tahun ke-35 Jemaat Beringkanaya yang dalam hal ini akan dibantu oleh hambanya Ibu Penatua Veronica Baan. Dengan kasih silakan. Shalom. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang boleh dinyatakan kepada kita Jemaat Biringkanaya, bahwa hanya oleh karena kebaikannya Jemaat Biringkanaya diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh berulang tahun yang ke-35 tahun. Dalam kurun waktu selama 35 tahun, saya percaya Jemaat Biringkanaya telah banyak menyatakan karya dan perannya untuk terus menjangkau jiwa-jiwa, sehingga semakin banyak jiwa yang boleh mengenal Kristus, Sang Juru Selamat kita. Nah, sebagai wujud syukur kita atas kebaikan Tuhan itu, ada tumpeng yang akan kita potong bersama. Pemotongan dan persatuan bentuknya kerucut dan menjulang tinggi, melambangkan pengagungan kita kepada Allah yang Maha Tinggi untuk setiap kemurahannya dalam kehidupan ini. Begitupun dengan ragam dan warna yang diperlihatkan oleh aneka makanan yang mengelilingi tumpeng ini. Ini mau melambangkan keberadaan kita selaku warga jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa kita mempunyai karunia atau kita mempunyai talenta yang berbeda-beda atau beragam, dan keberagaman inilah hendaknya dapat kita padukan, kita satukan supaya tercipta keindahan dalam persekutuan sebagaimana keindahan yang diperlihatkan oleh tumpeng ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan memotong tumpeng bersama. Karena itu dengan kasih kami akan memanggil pelayan firman kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Dianto Paembonan MTH, untuk boleh tampil ke depan mengambil tempat, Pak. Dengan kasih kami panggil pula Badan Pekerja Klasis Makassar Timur atau yang mewakili sekiranya ada. Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur atau yang mewakili. Berikut dengan kasih kami panggil Ketua PMG Jemaat Biringkanaya untuk tampil ke depan, Bapak Pendeta Manase Dilaran dan Sarjana Teologi. Dengan kasih kami panggil Pendeta Jemaat kita, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung. Iya, selanjutnya kami panggilkan Pendeta Jemaat cek, iya, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung. Yang dari klasis tadi Ibu Arni Bitikaka untuk mulai tampil ke depan mewakili. Berikut dengan kasih kami panggilkan Ketua Panitia HRG Jemaat Biringkanaya untuk tahun ini, Bapak Daud
Palungan sarjana hukum. Kemudian berikut dengan kasih kami panggilkan koordinator kelompok 1 sampai kelompok 6. Ya, silakan Bapak Ibu koordinator. Ini adalah para pejuang yang tetap semangat, gigih, dan merupakan perpanjangan tangan ke kelompok-kelompok ketika ada kegiatan yang dilakukan di jemaat. Ya, ini adalah koordinator-koordinator kelompok. Berikut dengan kasih kami panggilkan pula ketua-ketua OIG, PKBGT, PWGT, PPGT, dan SMGT. Dengan kasih kepada ketua-ketua OIG untuk tampil ke depan. Ya, ini juga adalah OIG yang selalu siap berkolaborasi dengan jemaat. Baik, mari Bapak Ibu sejemput kita semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Iya, mungkin tumpengnya ditaruh di tengah ya, supaya iya, pas di tengah saja. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Iya, mari kita sama-sama katakan selamat ulang tahun. Kita bersyukur bahwa Jemaat Beringkanaya boleh berumur 35 tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, ya maju. 1. Ya, terima kasih. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Tetap yang di depan dan akan menerima tumpeng mini dari, ya, boleh diantarkan, dan yang akan menyerahkan tumpeng-tumpeng ini adalah minta kesiapan dari Bapak Ketua Panitia untuk menyerahkan, Bapak, untuk menyerahkan tumpeng. Bapak Ketua Panitia, ya, di sana Pak, kepada pelayan firman. Selanjutnya dari klasis. Ya.
Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menerima tumpeng. Mungkin boleh kembali ke tempat. Ya. Terima kasih bahwa sudah telah banyak menyatakan karya dan perannya di dalam pelayanan di Jemaat Biringkanaya. Dan sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah pantun untuk kita semua. Ubur-ubur ikan lele. Dirgahayu 35 tahun Jemaat Biringkanaya terus berkiprah dalam pelayanannya serta terus jadi berkat bagi semua le. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Cek. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Bapa yang telah begitu setia memelihara dan mengasihi kami. Benar kebangkitan-Mu bagi kami, sehingga Engkau setia memelihara kami dalam perjalanan hidup ini. Sudah 35 tahun jemaat-Mu ini berdiri. Banyak hal yang telah Tuhan nyatakan bagi jemaat-Mu di sini. Sehingga jemaat-Mu bertumbuh, jemaat-Mu berkembang, jemaat-Mu banyak menikmati segala sukacita dan berbagi kasih, berbagi berkat kepada sesamanya. Tentu semua itu tidak terlepas dari ketika kehidupan rumah tangga kami betul-betul damai. Kristus menjadi pusat dari kehidupan rumah tangga kami. Kasih Kristus menjadi dasar dari kehidupan rumah tangga kami. Ada pengampunan yang luar biasa yang kami boleh nyatakan di dalam keluarga kami. Sama seperti seorang ibu yang dapat memberikan pengampunan kepada suami. Walaupun di dalam hidup mereka betul-betul merasakan tekanan hidup. Tetapi benar, Kristus yang bangkit itu hidup di hati ibu itu. Dan ibu itu juga ingin Kristus yang bangkit ada juga di hati suaminya. Sehingga ia terima dengan sukacita untuk menyelamatkan suaminya. Untuk suaminya mengubah hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk pengampunan itu. Biarlah juga di dalam rumah tangga kami jauh dari kata-kata kotor, jauh dari kata-kata yang menyakiti, menyakitkan. Tetapi yang ada adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang menghidupkan, kata-kata yang memberi semangat. Walaupun mungkin sakit di dalam kehidupan rumah tangga, tetapi dengan kata-kata yang baik, rumah tangga bisa membangun kehidupannya dengan baik satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa benar Engkau hidup di dalam keluarga kami. Tuhan, perjalanan kehidupan rumah tangga kami, perjalanan kehidupan keluarga kami, jemaat-Mu, Jemaat Biringkanaya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, berdoa untuk pengurus organisasi intragerejawi, berdoa untuk panitia-panitia yang ada, khususnya panitia pasca dan ulang tahun jemaat yang ke-35. Terima kasih Tuhan telah bekerja dengan baik, mempersembahkan karya yang baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga tenaga koster, tenaga tata usaha.
tenaga keamanan. Tuhan, Engkau berkati semua kami para pelayan-Mu ini. Berikan kerendahan hati, ketulusan untuk melayani, seia sekata di dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Jika dilakukan dengan penuh ketulusan dan takut kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan memuliakan kami. Dan kami akan melihat betapa besarnya kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami secara pribadi ke dalam tangan pengasihan. Rumah tangga yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Pasangan hidup kami, suami kami, istri kami. Terus ditopang, terus dikuatkan Tuhan. Sehingga kami betul-betul hidup bahagia satu dengan yang lain. Saling mencintai dalam suka maupun dalam duka. Dalam sehat, dalam sakit kami. Kami tidak akan pernah pisah oleh apapun juga. Selain ketika Tuhan memanggil kami kembali kepadamu. Supaya kami orang tua ini betul-betul menjadi contoh dan teladan yang dapat dicontohi dan diteladani oleh anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang kami tanam itu yang kami petik, apa yang kami lakukan itu yang akan menjadi contoh bagi anak-anak kami. Jadikan kami orang tua menjadi orang tua yang teladan bagi anak-anak kami. Berkati anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam perjuangan hidup mereka, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Semoga bersama dengan cucu-cucu anggota jemaat-Mu, mereka semua dalam keadaan baik dan sehat menikmati hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami berdoa untuk para orang tua kami, opa dan oma. Kami berdoa untuk mereka atau keluarga kami yang sakit. Tuhan kasihani dalam pergumulan mereka. Damai sejahtera Kristus juga ada di tengah mereka. Sehingga mereka tidak khawatir dengan sakit mereka. Mereka tidak gelisah dengan sakit mereka. Tapi mereka terbangun dengan damai sejahtera Tuhan. Yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami. Engkau kiranya akan senantiasa menuntun dan menolong kami. Berdoa untuk kota dan negara kami dijaga dan dipelihara. Berdoa untuk gereja Tuhan. Berdoa untuk pemerintah dan aparat kami. Semoga mereka semua senantiasa sehat dalam menikmati tanggung jawab. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami benar-benar menikmati sukacita. Karena itu biarlah kami pulang dengan sukacita. Kami bawa sukacita ini di dalam kehidupan kami. Dan Bapa yang ada di dalam surga. Inilah doa kami. Inilah syukur kami. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya jemput jemaat, kita berdiri bersama. Kita pulang dengan sukacita dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Namun, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, Dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Rancangan demi rancangan indahnya terjadi atas kita. Betul, Dia Allah yang paling mengerti, paling peduli apa yang kita butuh. Karena itu, senantiasalah bersyukur, senantiasalah berterima kasih kepadanya.
Kuasa itulah yang kemudian akan memenangkan kita atas kejahatan. Kuasa itulah yang akan memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberi jalan keluar atas setiap persoalan hidup kita. Dan kuasa itu hanya ada di dalam darah Anak Domba Allah. Mari sambil bertepuk tangan kita puji Tuhan Allah kita. Katakan, maukah engkau? Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang? Menang atas kejahatan. Ajaib kuasa darahnya. Maukah engkau? Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Katakan, ada kuasa. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Kita ulangi pujian kita, maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Hanya jemaat Tuhan. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa, hanya jemaat Tuhan. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dalam darah. Dalam darah domba Allah. Dalam darah. Dalam darah domba Allah. Dalam darah. Dalam darah domba Allah. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dirgahayu 35 tahun Jemaat Beringkanaya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengangkat pelayanan dalam ibadah kita saat ini. Terkhususnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dianto Paembonan MTH yang telah menyegarkan iman kita kembali dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam keluarga dan pelayanan dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Iya. Mungkin kita mau sapa dulu anggota jemaat, apakah masih semangat? Iya, kalau saya bilang Kristus bangkit, haleluya, dan Bapak Ibu membalaskannya, haleluya, Kristus bangkit. Kristus bangkit, haleluya. Iya. Ya kurang semangat kayaknya Kakak Eva ya. Kurang semangat. Karena ya mungkin Bapak Ibu yang bisa ditahan dulu karena acara kita masih berlangsung. Masih ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lewati bersama-sama.
Ya, kita kembali mencoba sapa lagi. Kristus bangkit, haleluya. Haleluya, Kristus bangkit. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu kita kembali akan mencari pemenang yang menerima hadiah door prize pada malam hari ini. Ya, jadi boleh Bapak Ibu silahkan dilihat di layar. Jadi nanti tim akan mengacak foto para Bapak Ibu yang datang sebelum ibadah dimulai. Ya, jadi kita hanya mencari satu pemenang saja. Ya, mungkin operator. Ya, silakan diacak fotonya. Ya, sebentar. Diacak dulu ya. Nanti saya katakan stop baru stop. Boleh dilihat di layar Bapak Ibu ya. Stop. Siapa ini? Aduh, miring kepala saya melihatnya ya. Ya, yang merasa mempunyai muka di atas sini, ya boleh silakan maju ke depan. Oh, anak BPGT. Ya, selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu. Boleh ditampilkan di layar namanya yang memenangkan door prize. Yang pertama tadi ada Kakak Ara dari kelompok 1. Selanjutnya Ibu Yuliana ya dari kelompok 5. Ya, silakan maju. Feli boleh maju. Ya. Yang mungkin tadi menjawab pertanyaan Pak Pendeta ya, 2 orang. Ya, dari PKB katanya, dari PKB. Ya, dari PKB. Oh, Pak Daud. Oh, Pak Daud. Dari PPGT lagi 1. Ya, jadi 5 ya. Oke. Opa Daud, ada Opa Daud? Opa Daud? Ya, Opa Daud ada? Katanya dari panitia wakili keluarga. Ada keluarga dari Opa Daud? Ada? Atau mungkin diwakili sama koordinator kelompok dari Opa Daud? Kelompok 4? Ada? Diwakili dari koordinator kelompok 4 mungkin? Ada perwakilannya? Ya, atau diwakili sama Bun. Oh ya, koordinator kelompok 4 mungkin. Kak Okta boleh silakan mewakili Opa Daud. Ya. Ya, jadi hadiah untuk kali ini itu tidak kami tentukan. Bukan dari MC yang tentukan, bukan dari panitia yang tentukan. Jadi ada hadiahnya di sana bisa dilihat ya. Sudah bersama nomor-nomornya. Jadi ini sesuai dengan keberuntungan tangan Bapak Ibu. Ya, nanti silakan diambil lotnya, diambil nomornya dan dibuka. Dibuka saja dulu ya. Boleh agak ke sini, sebelah sini, boleh sebelah sini. Ya, bergeser. Ya, boleh sebelah sini. Ya. Oke, boleh silakan dibuka. 1, 2, 3. Hadiah yang paling besar nomor 2 ini kayaknya ya. Oke. Ya, diminta kesediaan ketua panitia. Pak Daud boleh dibantu untuk memberikan hadiah
kepada pemenang door prize kita kali ini. Ya, boleh agak geser ke tengah, boleh nggak apa-apa. Geser ke tengah boleh. Oh iya, iya, boleh koordinator dana. Koordinator dana mewakili ketua panitia dalam menyerahkan hadiah. Diwakili oleh koordinator dana. Iya, boleh dibantu Pak untuk menyerahkan hadiah kepada, diberikan sesuai dengan nomor yang didapatkan. Nomor 5. Ya. Ya, dapat dapat setrika lumayan ya ibu-ibu, kalau dapat setrika bahagia kayaknya ya. Lebih rajin lagi untuk lipat baju. Iya, ada dapat kompor portable. Wah, enak sekali ini untuk barbekyuan ya sama keluarga. Selanjutnya ada termos. Termos lumayan kalau ibadah ya, bisa. Oke, selanjutnya ada blender. Oh, mixer. Feli nanti dikasih ke mama ya. Kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita masuk dalam acara terakhir yaitu istirahat. Pada saat awal memasuki gedung gereja ini, panitia telah membagikan kita berkat berupa makanan serta minuman. Oleh karena itu, sebelum kita santap malam bersama, kami meminta kesediaan Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STHMM untuk memimpin kita dalam doa makan malam. Dengan kasih kami persilakan. Iya, Bapak Ibu, kita mau doa santap malam. Yang masih berdiri boleh kiranya duduk dulu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita mau doa santap malam. Yang masih berdiri mungkin, yang masih belum duduk di tempatnya boleh silakan duduk agar kita boleh berdoa untuk makanan dan minuman yang telah dibagikan. Ya, mari kita berdoa. Puji dan syukur senantiasa kami lantunkan kepadamu ya Allah pengasih. Atas segala tuntunanmu yang luar biasa boleh kami alami malam hari ini. Kami sudah mengagungkan namamu dalam kegembiraan merayakan Paskah dan juga bersyukur atas ulang tahun Jemaat Karuniamu ini. Berkat-Mu telah kami terima melalui makanan rohani, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dianto. Tuhan terus berkati hamba-Mu Bapak Pendeta untuk berkarya dalam pelayanan anugerah-Mu dan juga di tengah-tengah keluarga. Tuhan terus sehatkan dan melengkapi sukacita kami. Kami telah menerima berkat-Mu yang telah dibagi-bagikan kepada kami. Kami akan satukan dengan tubuh jasmani kami. Ya Tuhan, berkati kami untuk menerimanya, biar menjadi kekuatan baru. Kalau kami makan dan minum, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu, umat-Mu di muka bumi ini, yang dalam kekurangan karena makanan dan air minum. Tuhan terus berkati mereka dan gerakkan kami untuk dapat berbagi kasih, sehingga terbagilah kasih di antara kami dengan baik. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam Kristus penebus dosa kami. Amin. Sampailah kita di penghujung acara, dan dengan selesainya doa makan malam kita, maka selesai pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya Ragil. Dan saya Eva.
Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam kami memandu acara pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Shalom, selamat malam dan selamat Paskah.